Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parogitur tertua di semesta. Saya di kantor saya 7 hektar di Setu ya, kantor. Hari ini Jakarta kembali ditutup PSBB total ya. Tempat hiburan ditutup karena kapasitas rumah sakit sudah penuh untuk menampung orang-orang yang kena COVID. Kantor-kantor ditutup, tetapi saya masuk kantor ya hari ini. Bahas apa ya? Kemarin tuh saya sudah membahas 5 orang tokoh Minang yang berpengaruh dalam kehidupan saya, yaitu pertama Muhammad Nasir, 2 Hamka, 3 Azumardi Azra, 4 Fadlizon, dan kelima Gamawan Fauzi. 21 menit tapi sudah mau diupload ya, dengan izin Allah ya. Itu film itu, video itu kepencet, ke delete, hilang. Apa saya mau bikin seperti itu lagi ya? Ya deh, itu aja ya. 5 orang tokoh yang berpengaruh dalam kehidupan saya. Agak narsis ya, terlalu ngomongin diri sendiri ya, nggak apa-apa lah dia. Karena teknik saya bikin video itu sejak awal ini ya, melibatkan melibatkan lewat hidup sendiri, jadi agak semi biografi gitu loh ya. Mohon maaf ya, nggak bisa objektif ya, dan nggak sistematis juga, nggak teratur. Pokoknya sejadi-jadinya aja ya. Semoga nanti 30 menit apa berapa menit ini, moga-moga ada manfaatnya meskipun 2,5%. Jadi siapkan kuota ya. Kalau nonton video itu jangan diloncat-loncat gitu loh, pelit amat sih sama kuota. Khusus video saya, kalau video orang lain boleh diloncat-loncat, tapi kalau channel Pesantren Julali jangan. Haram itu melihat video dari awal sampai akhirnya aja terus ngambil kesimpulan, kasih komentar yang bener apa. Jadi sebelumnya like and share dulu ya. Bismillah ya, amal soleh, di subscribe yang belum subscribe, terus di like, share, terus bunyiin loncengnya ya, supaya nanti langsung dapat informasi awal kalau ada video baru ya. Yang pertama sekarang, oh ya, terima kasih ya. Kayak yang tersinggung jangan marah. Jangan marah. Jadi yang pertama Muhammad Nasir ya, Muhammad Nasir atau Hamka dulu deh. Hamka ini pertama saya kenal lewat buku Habib Yasin ya, kritik Indonesia, kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan esai, yang saya baca di Perpustakaan Nasional waktu saya umur 17. Saya anggota Perpustakaan Museum Gajah Nasional itu yang di Medan Merdeka Barat itu umur 17. Di situ saya menemukan buku itu ya, Habib Yasin. Salah satunya membahas tentang ya, ada Pramudiana Tatur, ada Idrus, ada Rifai Apin, ada Tata Utung Sontani, banyak itu, ada Khairil Anwar, salah satunya Hamka. Kemudian saya jadi jatuh cinta membaca buku Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Rohe di perpustakaan itu. Buku lama itu, buku sebelum perang tahun 39 ya. Dan saya sudah nonton filmnya, bagus filmnya, beda dengan buku novelnya, lebih indah. Filmnya itu karya sinematografis yang indah ya. Hayati, tentang Hayati. Waktu dulu saya baca Hamka itu, Tenggelamnya Kapal Van der Rohe, saya nangis. Ya kan, dia termasuk orang yang suka membunuh tokoh-tokohnya itu. Hamka itu pembunuh sebenarnya. Di novel ya, Bujangga Air Mata. Nah, saya lulus SMA ini kan Hamka orang Minang. Ini kenapa membahas orang Minang? Terinspirasi sama Karni Ilyas kemarin datengin orang Minang segitu banyak di ALC, termasuk siapa itu? Termasuk ALC kan orang Minang ya. Saya juga mau membahas orang Minang ya. Orang Minang itu orang hebat. Jadi terus dengan penuh keberanian saya datang ke rumahnya Buya Hamka setelah sholat asar di Masjid Agung Al-Azhar tuh, turun dan saya ngobrol dengan ketua Majelis Ulama saat itu, ketua Majelis Ulama tuh Buya Hamka. Dan itulah mempengaruhi jalan hidup selanjutnya. Dan kemudian saya dapat penghargaan menulis cerita buku ya, buku anak-anak
terbaik kedua IKP DKI itu, judulnya Hamka, pujangga besar dapat uang 3 juta. Waktu itu zaman krisis moneter 3 juta, oh besar, dari Bank BRI, karena pemenang buku itu, ya kan. Terus yaitu, jadi dia mempengaruhi hidup saya, dan dari Hamka saya terinspirasi untuk menjadi penulis buku ya, yang kesuburannya itu loh dalam berkarya itu seperti itu, sampai terbawa sampai sekarang, yaitu membuat video-video yang sangat subur itu, yang sangat banyak secara kuantitatif, sampai hampir berapa 2.500 ya sekarang ya. Itu memang karena pengaruh ya Hamka ya. Jadi sayalah insya Allah YouTuber pemula yang paling produktif di semesta karena Buya Hamka. Kedua, pengaruh orang Minang lagi Muhammad Nasir ya. Di akhir hidupnya saya pernah melihat di balik kaca Muhammad Nasir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ditangkap oleh pernapasan buatan dan ada oksigen di kirinya itu, dan ada 2 suster yang mondar-mandir seperti tidak apa-apa. Dan saya lihat dari balik kaca itu Pak Nasir nggak susah berat menarik nafasnya, itu seorang pejuang tua. Dan sebelum meninggal itu saya sempat rapat pertama dan terakhir ya dengan Muhammad Nasir di rumahnya di Jalan Jawa itu, di Cokro Aminoto atau Jalan Jawa. Di depan saya Pak Nasir dipisah dengan meja kecil tamu isinya kue-kue, dan tangannya itu menekankan ucapan-ucapannya tentang pembelaan kepada Muslim Bosnia yang waktu itu baru memproklamasikan diri April 1992 dan diserang ya oleh militer terkuat di Eropa yaitu Yugoslavia, dan Mujahidin Bosnia itu tidak berdaya, rupanya tidak siap, tidak menyangka akan diserang ya begitu rupa oleh Bosnia, oleh Serbia lah, Kristen Ortodoks itu. Nah, Pak Nasir dalam rapat itu, saya di depannya berjarak semeter lah. Pertama kali saya satu ruangan bersalaman dengan Pak Nasir dan melihat suaranya, melihat mimiknya, ekspresi-ekspresi intelektualnya, dan bagaimana kecintaannya terhadap umat Islam yang terlemah di dunia, dibela sama dia. Kumpulkan katanya semua tulisan tentang Bosnia, kata Pak Nasir, dan cetak dalam buku. Akhirnya 24 halaman buku tipis itu tentang Bosnia, ada terjemahan, ada foto, jelek ini. Terus kita bikin tablik akbar pertama ya. Saya ikut tablik akbar pertama di halaman Masjid Al-Furqon di Dewan Dakwah Islamiyah Jakarta di Jalan Keramat Raya 45 itu. Jadi orang tablik akbar pertama, yang kemudian tablik akbar itu menyebar ke seluruh Indonesia, solidaritas Muslim Bosnia ya, mengumpulkan dana. Dan waktu itu tanggal 18 Agustus ya 1992, hari Sabtu kalau nggak salah itu, 18 Agustus saya ada di situ, ikut dalam tablik akbar itu, ikut panitia kecil-kecilan lah, yang bagi-bagi buku gitu, buku Bosnia itu idenya Pak Nasir. Dan saya merasa saya berbahagia, bersyukur bisa berjumpa dengan tokoh tingkat dunia Muhammad Nasir ya. Dan tokoh ketiga, nanti akhirnya Presiden Bosnia datang ke Indonesia ya, Alija Izetbegovic ya, di Istiqlal tanggal 15 November 1992 ya. Menteri Luar Negerinya Haris Silazik ya. Kemudian Imam Masjid Bosnia namanya Mustafa Sherik itu, saya ikut waktu dia itu ada di zaman Ismail Marzuki, pembacaan puisi dari penyair-penyair Jakarta untuk Bosnia ya. Muhammad Imam Sherik itu hadir ya, dan saya heran, orang-orang Bosnia kan Eropa, tinggi, besar, mata biru, kulit putih, tapi bahasanya waktu ngomong pakai bahasa Arab bahasa Arab yang fasih ya. Untung nggak ada Menteri Agama waktu itu ya, maksudnya Menteri Agama Fahrul Razi ya. Orang Eropa pakai bahasa Arab fasih, Masya Allah. Mungkin karena ini ya pengaruh pengaruh dari imperium atau dari kekhalifahan Turki Utsmani ya. Turki Utsmani itu kan menguasai Eropa selama 800 ya, dari 1200-an sampai 1924 sebelum dihancurkan atau dicabut ya
dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi dia menguasai Eropa ya, kekhalifahan ya, khilafah Turki Utsmaniyah. Untung saya ngomong gini, untung nggak ada orang-orang Banser ya. Kalau ada orang-orang Banser ngomong khilafah, saya digeruduk kali. Oknum Banser itu kerjanya bubarin pengajian, bisanya disangkanya pengajian Felix Shaw, pengajian Abu Somad, terus membubarkan ini pesantren menghalang-halangi pesantrennya Gus Nur, pesantren tahfiz Quran ya, di Besuki ya, di desa Besuki, iya di Malang tuh, desa Melimping, bubarin pengajian Hanan At-Taqi dan lain-lain tuh. Kayaknya negeri ini negeri punya dia sendiri. Polisi diem aja lagi. Terus yang udahlah, kita tinggalkan oknum Basir sama Menteri Agama ya, yang tidak mencintai bahasa Arab dan Al-Quran. Ya habis melarang pesantren tahfiz Al-Quran berarti kan nggak mencintai Al-Quran ya. Dan nanti kalau yang hafal Al-Quran dan yang pandai bahasa Arab nanti mengajarkan ini radikalisme dalam perspektif Menteri Agama ya. Makanya jangan jadi ustadz yang good looking, jangan jadi orang yang hafal Quran, jangan yang pintar bahasa Arab, supaya jadi temennya Pak Menteri Agama. Gak usah marah. Terus yang ketiga, Azumari Azra, kan orang Minang tuh ya. Itu pertama kali saya belajar menulis karena waktu itu saya beli buku sejarah Ikhwanul Muslimin karya Ishaq Musa Al-Husaini, penerbitnya Graffiti kalau nggak salah ya. Terus saya 6 hari itu saya baca, saya bikin resensinya 6 halaman. Terus saya minta Kak Edi, panggilannya itu saya manggilnya Kak Edi, itu dosen saya, dosen filsafat barat dan filsafat Islam ya, Kak Edi itu di UIN. Saya pernah kuliah juga 14 semester jadi tukang sapu. Saya kirim ke rumahnya di Legoso itu, terus dikasih judul, dikoreksi sedikit, kasih judul tulisan resensi buku pertama saya itu, judulnya membedah naik turunnya Ikhwanul Muslimin, dan alhamdulillah dimuat tuh di majalah Kiblat tahun 84 saya pertama nulis. Terus tahun 91 saya wawancara, saya jadi wartawan ya, kecil-kecilan yang ngikutin dia itu, wartawan kecil-kecilan di tempat lain tapi. Terus 91 dia bilang gini waktu saya wawancara habis subuh itu di rumahnya, jangan seumur-umur katanya jadi kulit tinta, maksudnya jangan jadi wartawan terus, belajar nulislah buku. Omongan tahun 91 itu sampai sekarang masih ingat ya. Akhirnya saya belajar nulis buku ya, alhamdulillah lebih 50 buku sekarang ya, gara-gara orang Minang itu. Azumari Azra itu yang perkataannya sederhana tapi membelokkan jalan hidup saya menjadi penulis buku ya, tidak lagi jadi wartawan gitu ya. Kalau jadi wartawan sudah lebih dari 1000 ya tulisan tentang laporan utama, laporan khusus, wawancara dan lain-lain ya, udah 1000 ya. Saya clipping ada tiga bendel tebal. Nah yang keempat ini Fadlizon itu sebenarnya yang membuat saya itu teringat waktu saya jenguk dia sakit ya, tahun 99 atau 98 setelah reformasi di Rumah Sakit Haji Pondok Gede. Dia kena malaria atau kalau sekarang DBD ya. Jadi saya jenguk, saya dapat informasi dari ibunya, saya telepon, ada di Rumah Sakit Haji katanya. Terus saya jenguk, dia sendirian ya. Begitu salaman, setelah assalamualaikum, salaman, terus dia minta maaf ya. Setelah bangun dia rupanya berat ya. Dia langsung limbung dan tidur lagi ya. Badannya kan gemuk ya, limbung lagi di tempat tidur itu ya. Saya nggak bisa lama-lama, kasihan, supaya istirahat. Nah itu kemudian peristiwa beberapa menit itu membuat saya tersadar ya, dan sedikit menepi. Tersadar dan sedikit menepi bahwa kesehatan itu mahal ya. Alhamdulillah saya juga mencoba untuk menjaga kesehatan habis isya tidur ya, bangun tengah malam. Nah itu sampai sekarang itu alhamdulillah ya, nggak tahu sampai umur 59 saya tidak pernah sakit ya, tidak pernah dirawat di rumah sakit. Udah berapa menit itu nggak pernah
dirawat, nggak pernah dirawat di rumah sakit, tapi saya selalu bolak-balik menunggu nginep di rumah sakit, menunggu istri dan anak-anak dirawat ya di opname. Saya sendiri nggak pernah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu betul-betul kesehatan itu mahal. Ngelihat Fadlizon itu seperti itu, sekedar duduk dia nggak sanggup, langsung minta maaf dan dia limbung ya, terhempas di ranjamnya itu dan langsung menutupkan kelopak matanya. Mungkin entahlah yang dia rasakan ya. Terus ketemu lagi Fadlizon waktu kampanye pilpres di sini di Lapangan Bola Tajur ya, kira-kira 50 meter dari tempat saya itu. Saya dapat informasi dari spanduk yang ada di Parung, oh Fadlizon ada di sini. Udah 20 tahun nggak ketemu kan, dari 99 sampai 2019 20 tahun itu. Turun dari kerumunan itu ada Sobri Lupis waktu itu di panggung. Giliran dia turun dari panggung, Fadlizon dalam kerumunan dari kejauhan kira-kira 5 meter tuh saya teriakin pakai bahasa Inggris supaya keren di tengah-tengah orang kampung. Mr. Fadli, do you remember me? Terus dia nengok ke kiri, hey Pak Yudi ya. Dia manggil saya Pak. Ini kan waktu ya kita sama-sama kere dulu ya, kere nggak punya apa-apa, sama-sama nyari berita dulu. Sekarang dia jadi orang the have ya, si Fadlizon. Saya masih kere. Tapi video saya sudah 2.500 video, Fad. Jadi untuk hal tertentu saya melampaui Fadlizon. Fadlizon, dia videonya nggak sebanyak itu. Jadi kelebihan orang itu berbeda-beda ya. Dan roda gerobak donat itu kadang di atas, kadang di bawah. Roda gerobak donat selalu berputar. Nggak jelas. Jadi dia, dari Fadlizon saya belajar tentang arti makna sebuah kesehatan ya. Meskipun saya nggak pernah telepon sampai sekarang, susah apa ya dia orang penting ditelepon dia. Yang nggak pernah menghubungi saya dia itu. Padahal HP saya ada di seluruh video itu. Banyak orang-orang rakyat menghubungi saya, tapi pejabat nggak ada yang menghubungi saya, apalagi Fadlizon. Dia udah jadi orang hebat sih ya. Malu kali ketemu rakyat, malu kali dia bela rakyat. Biasanya pejabat suka ini kan, kehilangan perspektif ya. Kalau nggak ada hati nggak bisa dia itu membela rakyat kecil ya. Meskipun dia pejabat ya. Ya moga-moga habis ini dia nelpon. Dia sekedar halo, gimana kabarnya Pak Yudi atau Mas Yudi, atau gimana kabarnya Yud ya. Kan saya senang orang kecil ya, atau donat. Nanti saya cerita, saya tadi dapat telepon dari teman saya Fadlizon. Nggak lama sih, cuma 3 detik. Tapi meskipun cuma 3 detik jadi bahan saya kembangkan bisa jadi 30 menit kan, dengan imajinasi dalam bikin konten YouTube ya. Udah, sekarang yang kelima, ini yang orang Minang yang mempengaruhi saya itu siapa itu? Gamawan Fauzi ya. Saya waktu itu jadi guru Iqra. Gamawan Fauzi waktu itu tahun 2013 itu jadi Menteri Dalam Negeri. Jadi rupanya kan saya suka bikin pelatihan-pelatihan ya. Saya suka ngasih pelatihan di UI, di ITB, di UIN gitu ya, di Sekolah Tinggi Ekonomi dekat Muhammadiyah Menteng Raya itu sekolah tinggi apa sih, PPM ya, dan di UIN Bandung ya, di mana-mana, remaja masjid di Karang Taruna gitu. Saya masang iklan, cara di iklan Baris di Kompas, cara pelatihan ya, pelatihan menulis buku dengan kecepatan cahaya. Itu ininya bahasa marketing yang saya jual, cara menulis buku dengan kecepatan cahaya. Nah rupanya dibaca oleh timnya itu Gamawan Fauzi Dalam Negeri. Saya ditelepon dan saya datang di kantor Dalam Negeri itu. Saya naik kereta dari Depok ke Istiqlal kan, Istiqlal itu, terus jalan kaki dari stasiun Juanda itu kan. Intinya saya nggak pernah ketemu dengan Gamawan Fauzi, kecuali saya kemarin melihat di LC dia ngomong mungkin dari Sumatera Barat ya. Di closing statement di akhir acara
IELTS malam Rebo kemarin. Sekarang kan hari Kamis nih, tanggal berapa, tanggal 10 ya, tanggal 9 atau 10 September. Tapi saya berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh timnya itu, oleh timnya. Jadi mendokumentasikan, saya layout sendiri kumpulan-kumpulan tulisan wawancara Gamawan Fauzi. Sudah disiapkan seluruh datanya, terus saya layout di rumah dengan program PageMaker. 2 jilid, saya jilid dipercetakan cuma satu-satu, saya nggak punya kopinya. Pertama 600 halaman ya, tebel aja, buku besar. Kemudian 600 halaman lagi, 2 jilid. Itulah ya, saya bersentuhan dengan pikiran-pikiran Gamawan Fauzi. Nggak saya baca semua, kan banyak ya, tapi saya layout jadi bentuk buku, kasih cover, dan rupanya pihak dalam negeri puas. Saya dikasih beberapa juta itu ya, untuk mengganti ongkos cetak itu, ongkos ke sana kemari, ongkos ya begitulah. Nah, itulah 5 orang yang mempengaruhi hidup saya, yang mungkin untuk menunjukkan, untuk memasarkan siapa saya sebenarnya. Saya sebenarnya adalah tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nasi rek, jam piro iki? Kok jam 8. Alhamdulillah rabbil alamin.